Langit sore di ujung pasar sudah menguning ketika Jaya mendorong gerobak nasi gorengnya menuju tempat biasa. Roda kayu itu berderit pelan, seolah ikut lelah setelah seharian menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Lapaknya berada di bawah tiang lampu jalan yang cahayanya redup, cukup untuk menerangi wajan, tetapi tidak cukup untuk mengusir kesan suram di sekitarnya. Sudah hampir 3 bulan dagangannya sepi. Dulu, sebelum pedagang baru berdatangan, nasi goreng Jaya terkenal paling ramai. Orang rela antre sampai trotoar. Namun kini, sejak warung modern dan pedagang lain bermunculan, pembelinya bisa dihitung jari. Ia menghela napas panjang sambil menata telur dan sayur. "Kalau begini terus kita makan apa ya?" Suara istrinya, Rini, terngiang di kepala. Jaya mengusap wajah kasar yang dipenuhi minyak. "Rezeki nggak kemana," gumamnya, walau hatinya sendiri tak yakin. Ia mulai menyalakan kompor. Api biru menyala kecil, memantul di permukaan wajan hitam legam. Saat sedang menuang minyak, matanya menangkap sesuatu di sudut gerobak. Sebuah bungkusan kecil, terikat kain putih kusam. Jaya mengernyit. Ia yakin tadi siang tidak ada apa-apa di situ. Perlahan ia mengambilnya. Kainnya lembab, dingin, dan berbau tanah basah bercampur kemenyan. "Siapa yang naruh beginian?" bisiknya. Ia membuka ikatan tali dengan hati-hati. Begitu kain tersibak, napasnya tertahan. Di dalamnya ada boneka kecil dari kain kafan, tertusuk jarum berkarat. Wajah boneka itu digambar dengan arang, mata melotot, mulut dijahit benang hitam. Jaya refleks menjatuhkannya. "Apaan ini?" Tiba-tiba angin berembus kencang padahal jalanan sedang sepi dan panas. Lampu di atasnya berkedip. Cek, cek, cek. Jaya menelan ludah. Ia menatap kanan kiri, berharap ada orang yang iseng menakut-nakuti. Namun trotoar kosong, hanya suara plastik terbang dan seng berderak. Ia buru-buru membungkus kembali boneka itu. "Mungkin cuma mainan anak," katanya menenangkan diri, walau dada berdebar tak wajar. Ia hendak membuangnya ke tong sampah di ujung jalan, tapi langkahnya terhenti. Tiba-tiba, aroma nasi goreng tercium sangat harum dari wajan, padahal ia belum mulai memasak. Jaya menoleh. Api kompor menyala sendiri, membesar. Minyak di wajan berdesis, seolah ada sesuatu yang mengaduk dari dalam. Astaga! Ia cepat mematikan kompor. Desisan berhenti. Wajan kembali kosong. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Belum sempat ia berpikir, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria berdiri di depan gerobak. Wajahnya pucat, matanya cekung, pakaiannya lusuh seperti orang lama kehujanan. "Mas, nasi goreng 1," ucapnya lirih. Jaya sempat ragu, tapi tetap memasak. Uang tetap uang. Ia menggoreng nasi, telur, kecap, cabai. Anehnya, aroma masakan malam itu jauh lebih sedap dari biasanya. Pria pucat itu duduk diam tanpa berkedip. Saat piring disajikan, ia makan sangat cepat, hampir seperti melahap. Tak sampai 1 menit, piringnya bersih. "Enak," bisiknya. Ia meletakkan uang, lalu pergi tanpa menunggu kembalian. Jaya baru sadar, uang itu uang lama, lusuh seperti dari tahun puluhan. "Mas, kembaliannya." Pria itu sudah menghilang di tikungan gelap. Jaya merinding. Belum hilang rasa anehnya, datang lagi pembeli lain. Lalu satu lagi, lalu ramai, sangat ramai. Dalam 1 jam, dagangannya hampir habis. Sesuatu yang tak terjadi berbulan-bulan. Namun ada yang janggal. Semua pembeli berwajah pucat. Semua makan tanpa suara. Dan tak satu pun berkedip. Jaya mencoba menenangkan diri. "Rezeki, ini rezeki," gumamnya walau tangannya gemetar saat mengaduk nasi. Sekitar pukul 11 malam, pembeli terakhir pergi. Jalan kembali sepi. Ia menghitung uang dengan napas berat. Hasilnya berkali lipat dari biasanya. Harusnya ia senang, tapi tidak. Karena di sela tumpukan uang, ia menemukan sesuatu lagi. Jarum berkarat. Persis seperti yang menusuk boneka kafan tadi, Jaya menoleh ke arah tempat ia menyimpan bungkusan itu. Kosong.
Kain kafan dan boneka santetnya hilang. Tiba-tiba, Jaya, suara perempuan berbisik tepat di belakang telinganya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun di kaca gerobak, ia melihat pantulan sosok wanita berdiri di belakangnya. Rambut panjang menutupi wajahnya. Jaya membeku. Perlahan ia berbalik. Kosong. Saat ia kembali melihat kaca, wanita itu kini lebih dekat. Mulutnya tersenyum lebar tak wajar. Jaya terjatuh mundur, napasnya memburu. Lampu jalan mendadak padam. Gelap menelan lapaknya. Dalam kegelapan terdengar suara banyak orang makan bersamaan. Sendok beradu piring, kunyahan basah, desahan lapar. Padahal tak ada siapa-siapa. Jaya meraba kompor dengan tangan gemetar. Api tiba-tiba menyala sendiri. Di atas wajan, boneka kafan itu sudah tergeletak. Jarumnya bertambah banyak. Dan salah satu jarum perlahan menusuk keluar, seolah didorong dari dalam. Bersamaan dengan itu, dada Jaya terasa perih. Ia menjerit pelan memegangi dadanya. Darah merembes dari balik bajunya, tanpa luka terlihat. Suara bisikan kembali terdengar. Laris, tapi ada harga yang harus dibayar. Jaya terduduk lemas di samping gerobak, menatap boneka itu dengan mata penuh teror. Malam pertama sejak kiriman itu datang, dagangannya memang laris. Namun ia belum tahu, keramaian tadi bukan manusia. Pagi hari setelah kejadian itu, Jaya terbangun dengan tubuh terasa berat. Dadanya masih nyeri seperti habis dipukul walau tak ada luka terlihat. Ia duduk lama di tepi kasur bambu, mengingat kembali malam sebelumnya. Boneka kafan, pembeli pucat, bisikan di kegelapan. Cuma mimpi, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia membuka laci kecil tempat menyimpan uang hasil jualan, napasnya langsung tercekak. Uang lusuh itu masih ada, dan di sela lipatannya terselip jarum berkarat. Tangannya gemetar. Ia buru-buru menutup laci. Dari dapur Rini memanggil. "Yah, kamu sakit? Dari tadi pucat." Jaya berjalan mendekat. "Enggak, cuma kurang tidur." Rini menatap curiga. "Semalam laris ya?" Jaya mengangguk pelan. "Alhamdulillah dong, tapi aneh." "Aneh kenapa?" "Jam 1 aku kebangun, dengar suara orang banyak di luar. Kupikir kamu masih jualan. Pas kulihat, jalan kosong." Jaya diam. Ia tak berani bercerita soal pembeli semalam. Takut istrinya makin cemas. Sore harinya, seperti biasa, ia berangkat lagi. Langkahnya lebih berat dari biasanya. Sepanjang jalan, ia merasa seperti diikuti, walau setiap menoleh tak ada siapapun. Sesampainya di lapak, ia langsung memeriksa gerobak. Kosong. Tak ada bungkusan, tak ada boneka. Ia menghela nafas lega, walau rasa waspada belum hilang. "Fokus jualan aja," katanya pada diri sendiri. Kompor dinyalakan, minyak dipanaskan. Malam mulai turun. Baru beberapa menit, pembeli pertama datang. Pria tua bertongkat, wajahnya pucat keabu-abuan. "Nasi goreng 2, ucapnya lirih. "2? Buat dibungkus, Pak." Pria itu menggeleng pelan. "Buat saya dan yang di belakang." Jaya menoleh refleks. Tak ada siapa-siapa. Saat ia kembali melihat ke depan, pria tua itu sudah duduk menatap kosong ke wajan. Jaya memasak tanpa banyak bicara. Aroma nasi goreng kembali tercium sangat harum, lebih tajam dari biasanya, sampai membuat kepalanya sedikit pening. Saat piring disajikan, pria itu tak langsung makan. Ia menyisihkan satu piring kosong di depannya, lalu berbisik, "Ini jatahmu." Sendok di piring kosong itu tiba-tiba bergerak sendiri. Nasi berkurang, seolah ada yang makan. Jaya membeku di tempat. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Beberapa menit kemudian, kedua piring itu kosong. Pria tua berdiri, menaruh uang, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah memberi kami makan lagi." "Kami?" tanya Jaya spontan. Pria itu senyum tipis.
senyum yang terlalu lebar untuk wajah setua itu. Lalu ia berjalan menjauh dan memudar di bawah lampu jalan. Bukan pergi, menghilang. Jaya mundur selangkah, hampir menabrak gerobaknya sendiri. Belum sempat ia memproses apa yang terjadi, pembeli lain berdatangan. Lebih banyak dari semalam. Wanita berambut panjang, anak kecil berpakaian kumal, pria dengan leher lebam. Semua memesan hal yang sama. Nasi goreng 1. Tak ada yang berbicara selain itu. Tak ada yang berkedip. Jam menunjukkan pukul 10, tapi suasana terasa seperti lewat tengah malam. Dingin, sunyi, mencekam. Seorang anak kecil duduk di bangku. Wajahnya pucat kebiruan. "Om, tambah telur ya," katanya pelan. Jaya menggoreng telur dengan tangan gemetar. Saat menaruhnya di piring, ia melihat sesuatu membuat darahnya membeku. Telur itu berubah seperti mata manusia. Bola putih dengan kuning di tengah menatap lurus ke arahnya. Jaya tersentak, menjatuhkan spatula. Saat ia berkedip lagi, telur itu kembali normal. Anak kecil itu tertawa kecil, tawa lirih yang serak. Menjelang tengah malam, semua pembeli pergi bersamaan. Bukan berjalan, melainkan seperti ditarik mundur ke gelap. Lapak kembali kosong. Jaya terduduk lemas, napasnya berat. Ia mencoba menghitung uang lagi. Jumlahnya jauh lebih banyak dari semalam. Tapi kali ini bukan jarum yang ia temukan, melainkan potongan kuku manusia. Kotor, panjang, berbau busuk. Jaya menutup mulut menahan mual. Tiba-tiba dari arah wajan terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Padahal kompor sudah mati. Ia mendekat pelan. Di dalam wajan ada pantulan wajahnya sendiri. Namun pantulan itu tersenyum lebih dulu. Mata pantulan itu hitam pekat, tanpa putih. Lalu bibirnya bergerak. "Masak lagi, kami belum kenyang." Wajan bergetar keras. Api kompor menyala sendiri, membesar. Bau kemenyan memenuhi udara. Dari belakangnya terdengar puluhan suara bersamaan. "Lapar, lapar, lapar." Jaya menutup telinga, berteriak, "Pergi, ini bukan untuk kalian." Suara itu tertawa. Satu suara perempuan paling jelas berbisik di dekatnya. "Kau yang mengundang kami sejak menerima kiriman itu." Jaya menoleh cepat. Di atas gerobak, boneka kafan itu muncul lagi. Kini jarumnya jauh lebih banyak. Beberapa ujungnya meneteskan darah segar. Dan satu jarum baru perlahan menusuk masuk. Bersamaan dengan itu, perut Jaya terasa ditusuk dari dalam. Ia terjatuh sambil mengerang. Suara perempuan itu berbisik lagi. "Semakin laris daganganmu, semakin banyak yang kami ambil darimu." Lampu jalan berkedip liar. Dalam cahaya putus-putus, Jaya melihat bayangan puluhan sosok berdiri mengelilingi gerobaknya. Semua pembeli tadi, semua menatap lapar. Malam kedua itu membuatnya sadar. Ia bukan sedang mendapat keberuntungan. Ia sedang memberi makan sesuatu yang tak pernah hidup. Subuh menjelang ketika Jaya akhirnya pulang. Langkahnya gontai, wajahnya pucat seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Sepanjang jalan, ia terus merasa diikuti, walau setiap menoleh hanya ada bayangan tiang listrik dan kabut tipis. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya, pintu sudah terbuka. Rini berdiri di ambang, wajahnya cemas. "Kamu baru pulang? Dari tadi aku nunggu." Jaya memaksa tersenyum. "Ramai, jadi lama?" Rini tak langsung menjawab. Matanya menelusuri tubuh suaminya. "Kamu kenapa? Bau kemenyan?" Jaya terdiam. Ia sendiri baru sadar bau itu menempel di bajunya. Mungkin dari jalan, kilahnya singkat. Rini menghela napas, lalu berbalik masuk. "Aku semalam mimpi aneh." Jaya duduk di kursi kayu. "Mimpi apa?" "Ada banyak orang makan di depan rumah, tapi wajahnya rusak semua. Mereka bilang lapar." Jaya menegang. Rini melanjutkan, suaranya mengecil. "Terus ada perempuan berdiri di belakang kamu.
Dia pegang boneka kain putih. Jaya spontan berdiri. "Kamu lihat wajahnya?" Rini menggeleng cepat. "Gak berani." Ruangan mendadak terasa dingin. Jaya menelan ludah. Ia sadar teror itu bukan hanya mengikutinya, tapi sudah sampai ke rumah. Siang harinya Rini mendadak demam tinggi. Tubuhnya panas, tapi tangannya dingin seperti es. Jaya panik. Ia memanggil tetangga dan membawa istrinya ke klinik terdekat. Dokter memeriksa cukup lama. Hasilnya normal, Dok. Nggak ada infeksi, nggak ada gejala jelas. Tapi panasnya tinggi, Dok. Dokter menghela napas. "Secara medis, saya nggak temukan penyebabnya." Kalimat itu membuat dada Jaya makin sesak. Dalam perjalanan pulang, Rini sempat setengah sadar. Ia berbisik lirih, "Ya, jangan jualan malam ini." "Kenapa?" "Mereka ikut kamu pulang." Jaya membeku. Malam pun tiba. Ia duduk lama di depan gerobak tanpa menyalakan kompor. Ucapan Rini terngiang terus. "Jangan jualan malam ini." Namun saat ia membuka kotak uang untuk mengambil modal belanja, isinya bertambah. Padahal ia belum jualan. Uang lusuh itu kembali muncul, lebih banyak dari sebelumnya. Di antaranya ada benda baru, segumpal rambut panjang diikat benang hitam. Jaya membanting tutup kotak. "Enggak, cukup." Ia berniat pulang saja malam itu. Namun saat hendak mendorong gerobak, roda tak bisa bergerak, seolah ditahan dari bawah. Lalu terdengar suara berbisik di dekat telinganya, "Jangan tutup, kami lapar." Lampu jalan menyala sendiri, kompor ikut menyala. Api membesar tanpa disentuh. Jaya mundur ketakutan. Satu persatu sosok mulai muncul dari gelap. Pembeli malam sebelumnya, jumlahnya lebih banyak. Mereka duduk rapi di bangku panjang yang entah dari sejak kapan sudah ada. Seorang pria tanpa bola mata berbicara, "Masak." Jaya menggeleng. "Pergi, ini bukan buat kalian." Seorang wanita berambut menutupi wajah berdiri. Ia mendekat pelan. "Kau sudah menerima kiriman, artinya kau setuju." "Aku nggak pernah setuju." Wanita itu mengangkat boneka kafan di tangannya. Kini ukurannya lebih besar, jarumnya puluhan. "Setiap malam kami makan, setiap malam kami ambil milikmu." Jaya menatap boneka itu dengan napas memburu. Tiba-tiba salah satu jarum bergerak masuk. Di saat bersamaan, lengannya terasa ditusuk dari dalam. Ia menjerit, memegangi lengan yang langsung memar kehitaman. "Berhenti!" Sosok-sosok itu tertawa lirih bersamaan. Namun di tengah teror itu, satu wajah membuat Jaya membeku. Di bangku paling ujung, duduk seorang pria yang sangat ia kenal. Bram, pedagang nasi goreng lain yang dulu bersaing dengannya, yang dengan meninggal setahun lalu karena sakit mendadak. "Bram?" Pria itu mengangkat wajah pucatnya. "Kau ingat aku?" Jaya mundur selangkah. "Aku nggak pernah ngapa-ngapain kamu." Bram menunduk sedikit. "Tapi kau ingat malam saat kau berharap aku sepi supaya lapakmu ramai lagi?" Jaya terdiam. Ia memang pernah iri, pernah kesal, tapi hanya sebatas pikiran. "Kau membuka jalan," lanjut Bram. "Seseorang mendengar." "Seseorang?" Bram menunjuk boneka kafan itu. "Pengirim kiriman, bukan manusia biasa." Tiba-tiba semua sosok berdiri bersamaan. "Kami makan dulu," bisik mereka. Tanpa sadar tangan Jaya bergerak sendiri, menggoreng nasi, mengaduk wajan. Ia berusaha melawan, tapi tubuhnya seperti dikendalikan. Piring demi piring tersaji. Sosok-sosok itu makan rakus. Setiap suapan, tubuh Jaya makin lemas. Kulitnya menghitam di beberapa bagian. Napasnya berat. Saat masakan habis, mereka berhenti bersamaan.
Wanita berambut panjang mendekat terakhir. Ia berbisik di entak Jaya. Jika ingin berhenti, temukan siapa yang mengirim santet ini. Kalau tidak, tanya Jaya lemah. Wanita itu tersenyum lebar. Kami akan terus makan sampai yang tersisa darimu hanya tulang. Lampu jalan padam seketika. Semua sosok menghilang. Gerobak kembali sepi. Jaya jatuh berlutut, napas tersengal. Namun teror belum selesai. Dari saku bajunya terdengar bunyi jatuh kecil. Ia merogoh dengan tangan gemetar. Sebuah jarum baru, masih berlumur darah hangat. Dan saat ia menatap wajan, pantulan wajahnya kini tak sendiri. Ada puluhan wajah lain menempel di belakangnya. Malam ketiga membuat Jaya sadar. Ia tak hanya diteror, ia sedang dijadikan sumber kehidupan bagi sesuatu yang lapar dan tak akan pernah kenyang. Pagi itu rumah Jaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tak ada suara, tetapi karena Rini sama sekali tak bangun dari tempat tidurnya. Demamnya belum turun, tubuhnya lemah, nafasnya pendek, dan matanya sayu seperti orang yang kehabisan tenaga. Jaya duduk di samping ranjang, menggenggam tangan istrinya. Dingin, padahal selimut sudah berlapis. "Rin, kamu dengar aku?" bisiknya. Rini membuka mata sedikit, bibirnya pucat. "Mereka makin banyak." Jaya menelan ludah. "Siapa?" "Yang makan di lapakmu." Jawaban itu membuat bulu kuduknya berdiri. Rini melanjutkan lirih. "Semalam mereka berdiri di kamar, nunggu kamu pulang." Jaya langsung berdiri, menoleh ke sudut ruangan. Tentu saja kosong. Tapi entah kenapa, hawa kamar terasa pengap, seperti ada banyak orang di dalam. Ia sadar satu hal. Kalau ini dibiarkan, Rini bisa jadi korban berikutnya. Siang harinya ia menemui tetangga lama, Pak Darto, penjual rokok yang sudah puluhan tahun mangkal di pasar. Begitu mendengar cerita Jaya, wajah Pak Darto langsung berubah tegang. "Kamu nerima kiriman aneh ya?" Jaya mengangguk pelan. "Boneka kain putih, ditusuk jarum." Pak Darto menghela nafas berat. "Kamu kena santet penglaris, tapi yang levelnya tinggi." Jaya menatap kaget. "Bisa dihentikan kah, Pak?" "Bisa, tapi kamu harus ke orang pintar." "Di mana?" Pak Darto menatap sekeliling dulu sebelum menjawab pelan. "Ujung kampung sebelah kuburan Cina, ada dukun tua. Namanya Mbah Wiryo. Tapi nggak semua orang berani ke sana." Menjelang sore, Jaya berangkat. Jalan menuju tempat itu sempit, dipenuhi pohon tua yang akarnya mencuat seperti tangan keluar dari tanah. Angin sore dingin meniup membawa bau tanah basah bercampur bunga busuk. Rumah Mbah Wiryo kecil, berdinding papan, diapit bambu kering yang berderak tiap tertiup angin. Jaya mengetuk pelan. Tok, tok. Pintu terbuka sendiri. Di dalam remang-remang seorang lelaki tua duduk bersila. Rambutnya putih panjang, matanya tajam walau tubuhnya kurus. "Kau yang bawa mereka makan tiap malam," ucapnya tanpa ditanya. Jaya langsung bersimpuh. "Mbah, tolong saya." Orang tua itu menatap lama, lalu menunjuk dada Jaya. "Sudah masuk jauh." "Maksudnya?" "Kiriman santet itu bukan sekadar penglaris. Itu perjanjian makan." Jaya mengernyit. Mbah Wiryo mengambil mangkuk berisi air, lalu membaca sesuatu pelan. Airnya bergetar. "Lihat." Jaya mendekat. Di permukaan air muncul bayangan lapaknya, dipenuhi sosok hitam sedang makan. Jaya mundur ngeri. "Itu yang datang tiap malam," kata Mbah Wiryo. "Arwah lapar, dipanggil lewat boneka santet." "Siapa yang kirim, Mbah?" Orang tua itu menutup mata seperti mencari sesuatu. Beberapa detik hening. Lalu ia membuka mata perlahan.
bukan satu orang. Jaya terdiam. Kiriman ini hasil permintaan banyak pihak, pedagang yang iri, dan satu yang paling kuat. Siapa dia? Mbah Miryo menatap tajam. Orang yang dulu kau sakiti, tanpa kau sadari. Jaya mencoba mengingat, tapi pikirannya buntu. Kalau nggak dihentikan gimana, Mbah? Orang tua itu mengambil boneka kafan dari kotak kayu di sampingnya. Mirip dengan milik Jaya, tapi lebih lama, lebih kotor. Setiap jarum yang masuk mengambil tenaga, umur dan darahmu. Jaya langsung memegangi lengannya yang menghitam. Kalau jarumnya penuh, kau jadi tumbal tetap, penjaga pasar gaib. Tubuh Jaya melemas. Masih ada cara, Mbah? Suaranya bergetar. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Tapi berat. Apa saja, Mbah? Kau harus menemukan pengirim utamanya, lalu kembalikan santet ini sebelum bulan mati. Kalau gagal? Orang tua itu menatap lurus. Istrimu yang diambil duluan. Jaya langsung berdiri panik. Jangan, Mbah. Mbah Wiryo mengambil segenggam abu, meniupkannya ke arah Jaya. Seketika penglihatan Jaya berubah. Ia melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di belakangnya, sama seperti di kaca gerobak. Wanita itu berbisik tepat di depan Jaya. Kami menunggu sampai waktumu habis. Jaya terjatuh, nafas terengal-engal. Penglihatan kembali normal. Kau lihat penjaganya. Dia pengikat santet. Apa yang harus saya lakukan malam ini? Jangan jualan. Jaya terdiam. Kalau kau masak lagi, mereka makin kuat. Mbah Wiryo memberi kantong kecil berisi garam, bawang, dan benang hitam. Taburkan di sekeliling gerobak. Itu menahan mereka sementara. Jaya menerima dengan tangan gemetar. Saat hendak pulang, Mbah Wiryo berkata lagi, "Ingat, jangan pernah makan dari masakanmu sendiri selama santet ini masih aktif." Kenapa? Karena yang kau masak bukan lagi untuk manusia. Malam turun saat Jaya kembali ke lapaknya. Ia mengikuti semua petunjuk, menabur garam, mengikat benang, mematikan kompor. Awalnya sunyi, namun tepat tengah malam, angin berputar kencang, bangku-bangku bergerak sendiri. Suara banyak orang berbisik marah. Kenapa tidak masak? Lapar. Boneka kafan muncul di atas gerobak. Jarumnya bergetah hebat. Salah satu jarum melesat masuk lebih dalam. Dada Jaya langsung sesak. Ia jatuh berlutut menahan sakit. Di tengah pusaran angin, wanita berambut panjang muncul. Wajahnya kini terlihat busuk, seperti mayat lama. Ia berbisik tepat di depan Jaya. Kau tak bisa berhenti. Perjanjian sudah dimulai. Garam di tanah mulai menghitam. Benang putus satu persatu. Perlindungan itu tak kuat-kuat. Babak baru teror pun dimulai. Kini Jaya tahu waktu hidupnya sedang dihitung dari jumlah jarum di boneka itu. Malam setelah pertemuannya dengan Mbah Wiryo menjadi yang paling panjang bagi Jaya. Ia tidak berani pulang terlalu larut, namun juga tak berani meninggalkan gerobaknya begitu saja. Perlindungan garam dan benang hitam yang ia pasang sudah hampir hancur, seolah dilawan oleh sesuatu yang tak terlihat. Angin berembus pelan, tapi terasa berat, seperti membawa napas banyak makhluk. Jaya duduk di bangku kayu, memegangi dadanya yang masih nyeri. Tiap jarum di boneka itu bergerak. Ia tak memasak, tak menyalakan kompor, hanya menunggu dengan cemas. Tepat lewat tengah malam, suara langkah mulai terdengar. Bukan satu, banyak. Dari ujung jalan gelap, sosok-sosok pembeli itu kembali muncul. Wajah pucat, mata kosong, tubuh kaku. Namun kali ini mereka tidak duduk. Mereka berdiri, menatap marah. Seorang pria tanpa rahang maju selangkah. "Kenapa tidak masak?" Jaya menelan ludah. "Aku nggak bisa." Sosok lain berbisik panjang. "Kami lapar."
Jaya menggenggam kantong pemberian Mbah Wiryo. Aku disuruh berhenti, kalian bukan manusia. Tiba-tiba, semua sosok itu tertawa bersamaan. Suara tawa kering seperti tulang digesek. Wanita berambut panjang muncul di tengah mereka. Penjaga santet itu kini terlihat lebih jelas. Kulit wajahnya robek di beberapa bagian. Matanya hitam penuh cairan pekat. "Kau pikir bisa memutus perjanjian semudah itu?" bisiknya. "Aku nggak pernah setuju," bentak Jaya. Wanita itu mengangkat boneka kafan. Jarumnya bertambah lagi. "Setiap malam kau memasak, itu persetujuan." "Tapi aku dipaksa." Wanita itu tersenyum miring. "Tetap saja, pintunya kau yang buka." Tiba-tiba, semua sosok bergerak maju. Garam di tanah langsung menghitam, lalu terbang seperti debu. Benang hitam putus satu persatu, perlindungan itu runtuh. Jaya mundur panik. "Apa maumu?" Wanita itu mendekat sampai wajah busuknya hanya sejengkal dari Jaya. "Kami ingin tahu, kau masih ingat siapa yang paling membencimu?" Jaya terdiam. Pikirannya berputar keras. Bram sudah muncul. Pedagang lain memang iri, tapi tak sampai segila ini. "Aku nggak tahu," jawabnya lemah. Wanita itu menancapkan satu jarum baru ke boneka. Perut Jaya langsung terasa ditusuk dari dalam. Ia jatuh mengerang. "Ingat," bisik wanita itu, "atau kami ambil orang terdekatmu dulu." Kalimat itu membuat Jaya langsung teringat Rini. "Jangan ganggu istriku," teriaknya. Sosok-sosok itu tertawa lagi. Namun di tengah tawa, tiba-tiba satu suara berbeda terdengar dari belakang. Suara berat. "Manusia, berhenti!" Semua sosok langsung diam. Kabut di ujung jalan terbelah. Seorang pria berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tapi hawa di sekitarnya membuat makhluk itu mundur. Jaya mengenal wajah itu. Pak Darto. Namun ada yang berbeda. Matanya tajam seperti menyimpan kekuatan lain. Pak Darto berdiri di samping Jaya. "Kalian belum boleh ambil dia." Wanita penjaga santet mendesis. "Ini bukan urusanmu, manusia tua." Pak Darto mengeluarkan tasbih kayu dari sakunya. "Sebelum bulan mati, dia masih punya waktu." Wanita itu menatap tajam, lalu perlahan mundur. Satu persatu sosok pembeli menghilang kembali ke gelap. Sebelum lenyap, wanita itu berbisik, "Temukan nama itu atau istrinya yang kami bawa." Sunyi kembali. Jaya masih berlutut. Napasnya berat. Ia menatap Pak Darto. "Bapak lihat semua itu?" Pak Darto mengangguk pelan. "Saya udah lama tahu pasar ini ada penghuninya." Jaya terdiam kaget. "Kenapa nggak pernah bilang?" "Karena nggak semua pedagang dibuka pintunya. Cuma yang dikirimi santet kuat." Jaya memegangi kepala. "Siapa yang kirim ke saya, Pak?" Pak Darto menatap jalan kosong. "Kamu ingat kejadian 2 tahun lalu, waktu ada pedagang baru yang kamu usir?" Jaya berpikir keras. Lalu ingatan itu muncul. Seorang pria penjual nasi uduk. Lapaknya dekat sekali dengan tempat Jaya. Mereka sempat bertengkar besar soal pelanggan. Pria itu akhirnya pindah. Lalu kabarnya bangkrut. "Namanya Surya," gumam Jaya. Pak Darto mengangguk pelan. "Kemarin saya dengar dia meninggal 3 bulan lalu." Jaya langsung menoleh cepat. "Meninggal?" "Gantung diri di kontrakannya." Tubuh Jaya langsung dingin. Pak Darto melanjutkan, "Sejak kematiannya, beberapa pedagang mulai ngalamin kiriman aneh. Tapi yang paling parah, kamu." Jaya terduduk lemas. "Jadi dia yang kirim?" Pak Darto menggeleng pelan. "Orang mati nggak bisa kirim santet sendiri. Pasti ada yang bantu. Dukun atau paguyuban ilmu hitam." Angin malam kembali berembus. Namun kali ini membawa bau busuk lebih tajam. Pak Darto menatap gerobak Jaya. "Kita harus cari tahu siapa yang bangkitin dendam Surya."
Jaya menatap boneka kafan yang muncul lagi di atas wajan. Jarumnya kini hampir memenuhi butu boneka. Dadanya kembali nyeri. Ia berbisik lemah. "Waktu saya berapa lama lagi, Pak?" Pak Darto menatap bulan di langit. 7 malam lagi sebelum bulan mati. Jaya menelan ludah. Artinya 7 jarum lagi dan nyawanya akan habis bersamaan dengan santet yang menagih janji. Sejak mengetahui nama Surya, pikiran Jaya tak pernah tenang. Wajah pedagang nasi uduk itu terus terbayang. Pria kurus dengan sorot mata tajam yang dulu sering menatap sinis setiap lapaknya ramai. Pagi itu, setelah memastikan Rini masih tertidur lemah, Jaya keluar rumah bersama Pak Darto. Tujuan mereka jelas, mencari kontrakan terakhir Surya. Langit mendung menggantung rendah. Jalanan pasar belum ramai, hanya suara sapu dan motor sayur lewat sesekali. "Kamu siap kalau yang kita temuin bukan manusia?" tanya Pak Darto tanpa menoleh. Jaya mengangguk pelan. "Kalau bisa nyelamatin Rini, saya harus siap." Kontrakan Surya berada di gang sempit belakang pasar lama. Bangunannya tua, cat dinding mengelupas, jendelanya tertutup papan. Pintu depan digembok, tapi anehnya, gembok itu sudah berkarat parah, seperti tak pernah disentuh lama sekali. Pak Darto mengeluarkan kunci kecil, kunci dari pemilik kontrakan. Dia nggak berani bersihin sejak Surya meninggal. Gembok dibuka pelan. Pintu berderit panjang saat didorong. Begitu masuk, bau busuk langsung menyergap. Campuran bangkai tikus, kemenyan, dan tanah basah. Jaya menutup hidung. Di dalam gelap, hanya cahaya dari celah papan. Perabotan berdebu, kasur tipis di lantai, dan banyak simbol aneh di dinding. Tulisan arang, rajah melingkar, bekas lilin hitam meleleh di mana-mana. Pak Darto berbisik. Dia nggak cuma dendam, dia minta bantuan ilmu hitam sebelum mati. Jaya melangkah pelan ke tengah ruangan. Di sudut ada meja kecil berisi mangkuk tanah, rambut, kuku, dan foto-foto pedagang pasar. Jaya menelan ludah. Salah satu foto itu, fotonya sendiri, tertusuk jarum. "Ternyata dia targetin kamu lama," kata Pak Darto. Tiba-tiba angin berembus dari dalam ruangan tertutup itu. Lilin-lilin mati menyala sendiri. Cahaya kuning redup membuat bayangan di dinding bergerak. Jaya mundur selangkah. Di langit-langit ada bekas tali gantungan. Tepat di bawahnya, lantai dipenuhi simbol lingkaran santet. Pak Darto berjongkok, menyentuh tanah hitam di tengah lingkaran. Ini bukan ritual biasa, ini pemanggilan arwah lapar. Jaya menegang. Buat apa? Supaya dendamnya tetap hidup, walau dia sudah mati. Tiba-tiba terdengar suara gesekan dari kamar kecil di belakang. Krek, krek. Jaya dan Pak Darto saling pandang. Suara itu seperti kuku menggaruk kayu. Mereka mendekat perlahan. Pintu kamar tertutup setengah. Pak Darto mendorongnya. Di dalam, gelap total. Namun dari sudut ruangan terdengar napas berat. Jaya menyorot dengan senter kecil dari ponselnya. Cahayanya jatuh pada sosok duduk membelakangi. Tubuh kurus, leher miring tak wajar. Baju lusuh yang ia kenal. "Surya," bisik Jaya. Sosok itu diam beberapa detik. Lalu kepalanya berputar perlahan, terlalu jauh untuk leher manusia. Wajahnya pucat kebiruan, mata hitam cekung. Bekas jerat masih melingkar di leher. Dia senyum lebar. "Kau datang juga." Jaya mundur gemetar. "Aku gak pernah niat nyakitin kamu." Suara Surya serak seperti tenggorokan kering. "Tapi kau ambil semua pelangganku. Kau hina aku di depan orang. Aku emosi waktu itu." Surya tertawa pendek. "Makanya aku minta mereka bantu." Dari belakangnya, bayangan hitam bermunculan di dinding kamar. Sosok arwah lapar yang sama seperti di lapak. "Mereka yang makan di tempatmu sekarang," lanjut Surya. Jaya memegangi dadanya yang mulai nyeri lagi. "Kenapa istriku ikut jadi sasaran?" Surya menatap datar. "Karena dendam butuh tumbal, bukan cuma pelaku." Pak Darto maju selangkah. "Surya, berhenti. Ini sudah keterlaluan."
Surya menoleh pelan. Kau nanti juga. Semua yang bela dia. Tiba-tiba bayangan di dinding bergerak keluar, memenuhi kamar. Udara langsung dingin menusuk. Pak Darto menarik Jaya mundur. Kita belum siap lawan di sarangnya. Namun sebelum keluar, Jaya melihat sesuatu di meja kecil kamar itu. Boneka kafan lain. Lebih besar, lebih rusak. Jarumnya ratusan. Di dadanya tertulis arang. Pengikat utama. Jaya langsung sadar. Santet yang ia terima cuma perantara. Yang asli ada di sini. Tiba-tiba Surya berbisik dari belakang. Kalau mau lepas, cabut semua jarumnya. Jaya menoleh cepat. Surya menyenyum miring. Tapi setiap jarum yang kau cabut, satu nyawa yang kau kenal akan mati. Jaya membeku. Pak Darto menarik Jaya mundur paksa. Pintu dibanting. Begitu keluar, semua suara langsung hilang. Mereka berdiri terengah di gang sempit. Jaya gemetar hebat. Pak, kalau jarumnya penuh di boneka saya, Pak Darto menatap serius. Arwahmu pindah jadi pelayan mereka. Selamanya. Jaya menatap langit mendung. Waktunya tinggal sedikit. Dan kini ia tahu. Untuk menghentikan santet itu, ia harus memilih. Menyelamatkan dirinya atau mengorbankan orang lain. Sejak keluar dari kontrakan Surya, langkah Jaya terasa tak menapak. Bayangan boneka besar bertuliskan pengikat utama terus menghantui pikirannya. Lebih menakutkan lagi, ucapan Surya tentang jarum yang menukar nyawa tak bisa hilang dari kepalanya. Sore itu langit memerah gelap, seolah pertanda buruk. Jaya duduk di samping ranjang Rini yang masih terbaring lemah. Napas istrinya pelan, kadang terputus seperti orang yang kelelahan menahan sakit. Rini membuka mata sedikit. "Kamu ketemu siapa?" bisiknya. Jaya ragu menjawab, tapi akhirnya berkata jujur. "Aku ketemu Surya." Mata Rini langsung membesar. "Dia yang kirim santet?" "Iya, tapi dia dibantu sesuatu yang lebih kuat." Rini menggenggam tangan suaminya lemah. "Jangan lawan sendirian." Jaya mengangguk, walau ia sendiri belum tahu harus bagaimana. Malam kembali turun. Ia tetap datang ke lapak, bukan untuk jualan, tapi karena merasa kalau menjauh justru akan mempercepat teror datang ke rumah. Gerobak itu berdiri diam di bawah lampu redup. Namun malam itu berbeda. Udara terasa lebih dingin. Kabut tipis mulai turun, padahal belum tengah malam. Jaya menabur garam lagi seperti saran Mbah Wiryo, walau ia tahu perlindungan itu tak akan bertahan lama. Tepat pukul 12, suara langkah terdengar lagi. Lebih berat, lebih banyak. Sosok pembeli muncul satu persatu. Namun kali ini mereka tidak duduk. Mereka berdiri mengelilingi gerobak, membentuk lingkaran rapat. Mata mereka hitam semua. Mulutnya terbuka seperti orang kelaparan parah. Wanita penjaga santet muncul di tengah lingkaran. Ia membawa boneka kafan Jaya. Jarumnya kini hampir penuh. "Waktumu makin habis," bisiknya. Jaya menahan gemetar. "Aku sudah tahu pengirimnya, Surya." Wanita itu tersenyum tipis. "Bagus, tapi itu belum cukup. Apalagi yang kau mau?" Wanita itu menancapkan satu jarum baru. Sekejap, tubuh Jaya kejang, napasnya tercekat. Di saat bersamaan, ia mendengar suara jeritan jauh. Suara yang sangat ia kenal. "Rini," bisiknya panik. Wanita itu mendekat. "Setiap jarum sekarang tak hanya melukaimu. Jangan sentuh istriku." Wanita itu berbisik tepat di telinganya. Dendam Surya terlalu dalam. Dia ingin kau rasakan kehilangan. Jaya jatuh berlutut. Dadanya terasa terbakar. Dalam kepalanya muncul bayangan rumahnya sendiri. Rini menggeliat kesakitan di kasur, seperti ditusuk sesuatu tak terlihat. Air mata Jaya jatuh. "Berhenti, ambil aku saja." Sosok-sosok di sekelilingnya berbisik serempak. Belum cukup. Tiba-tiba salah satu arwah maju. Wajahnya membuat Jaya terkejut. Bram, pedagang lama yang dulu muncul. Namun kini wajahnya lebih jelas, lebih sadar.
Aku mau bantu kau, bisik Bram cepat. Jaya menatap bingung. Kau juga korban santet surya? Tanya Jaya. Bram mengangguk tipis. Aku dulu mati bukan karena sakit, tapi karena kiriman yang sama. Jaya terdiam kaget. Bram melanjutkan cepat sebelum sosok lain menyadari. Boneka kecil di gerobakmu cuma pengikat tubuh, tapi sumbernya di boneka besar. Aku tahu, kalau kau hancurkan pengikat kecil dulu, kau bisa lemahkan mereka sementara. Jaya menatap boneka di tangan wanita penjaga. Caranya, Bram berbisik, ambil dan bakar dengan api dari kompor lapakmu sendiri. Kenapa harus api itu? Karena santet ini diikat lewat daganganmu, cuma api yang sama yang bisa memutus. Belum sempat Jaya bertanya lagi, wanita penjaga menoleh tajam ke arah Bram. Pengkhianat. Sekejap, Bram ditarik mundur bayangan hitam dan menghilang. Wanita itu kembali menatap Jaya. Kau mulai dibantu, tapi percuma. Ia mengangkat boneka kafan lebih tinggi. Jarum terakhir hampir menembus jantung boneka. Besok malam, jarum ini masuk. Artinya, kau mati, lalu menggantikan kami melayani pasar lapar. Sosok-sosok di sekelilingnya tertawa panjang. Namun di tengah ketakutan itu, tekad Jaya muncul. Ia menatap kompor di gerobaknya, lalu menatap boneka itu. Jika yang dikatakan Bram benar, ia masih punya satu kesempatan. Tiba-tiba angin kencang bertiup, lampu jalan berkedip. Wanita penjaga dan semua arwah mulai memudar. Sebelum hilang, wanita itu berbisik, selamatkan dirimu kalau bisa. Tapi ingat, saat kau mencoba memutus santet, istrimu yang akan kami tarik lebih dulu. Sunyi kembali. Jaya duduk lemas, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap kompor, lalu menatap rumah di kejauhan. Matanya merah menahan takut. Kini pilihannya jelas, menyelamatkan dirinya dengan risiko kehilangan Rini, atau membiarkan jarum terakhir masuk dan menjadi pelayan arwah lapar selamanya. Malam itu Jaya tak langsung pulang setelah teror di lapaknya mereda. Ia duduk lama di bangku kayu, menatap kompor yang sudah dingin. Kata-kata Bram terus berputar di kepalanya. Ambil bonekanya, bakar dengan api dari lapakmu sendiri. Namun ancaman wanita penjaga juga terngiang. Saat kau mencoba memutus santet, istrimu yang kami tarik dulu. Dua pilihan sama menakutkannya. Angin malam berembus pelan, membawa bau kemenyan samar. Jaya mengepalkan tangan, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku nggak bisa nunggu jarum terakhir. Aku harus coba sekarang. Ia pulang cepat. Begitu masuk rumah, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu ruang tamu redup, padahal listrik normal. Jaya berlari ke kamar. Rini masih terbaring, tapi nafasnya lebih berat. Keringat dingin membasahi dahinya. Jaya duduk di sampingnya. Rin, aku harus lakukan sesuatu malam ini. Rini membuka mata pelan. Yang berbahaya ya? Jaya terdiam lalu mengangguk. Rini menggenggam tangannya lemah. Kalau itu bisa nyelamatin kamu, lakukan. Aku takut kamu kenapa-kenapa. Rini tersenyum tipis walau wajahnya pucat. Aku lebih takut kalau kamu yang hilang. Kalimat itu seperti menampar hati Jaya. Ia mencium kening istrinya lalu berbisik. Tunggu aku janji pulang. Tengah malam, Jaya kembali ke lapak dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Jalanan sepi, hanya suara seng berderak dan anjing melolong jauh. Begitu sampai, ia langsung melihat boneka kafan itu sudah tergeletak di atas wajan, seolah menunggunya. Jarumnya hampir penuh. Satu ruang kosong tersisa di bagian dada. Jaya menelan ludah. Ini waktunya. Ia menyalakan kompor. Api biru muncul kecil, lalu perlahan membesar sendiri seperti diberi minyak tak terlihat. Udara langsung berubah berat.
Kabut turun cepat. Suara langkah mulai terdengar dari berbagai arah. Mereka datang lagi. Arwah pembeli itu muncul satu persatu, lebih banyak dari malam sebelumnya. Kali ini wajah mereka lebih rusak. Kulit robek, mata berlubang, mulut menganga. Wanita penjaga muncul paling akhir. Ia menatap api kompor, lalu tersenyum sinis. "Kau memilih melawan." Jaya tak menjawab. Ia menggenggam boneka kafan itu. Dingin, tapi berdenyit seperti hidup. "Aku mau akhiri ini." Wanita itu tertawa pelan. "Kau pikir semudah membakar kain?" Tiba-tiba semua arwah bergerak maju, tapi berhenti tepat di batas cahaya kompor. Seolah api itu memang menahan mereka. Jaya teringat ucapan Bram. "Api dari lapakmu, pengikat sekaligus pemutus." Ia mengangkat boneka itu di atas api. Saat kain mulai tersentuh panas, wanita penjaga menjerit keras. Semua arwah ikut meraung. "Berhenti!" Namun Jaya tetap menahan boneka di atas api. Kain mulai menghitam. Jarum-jarum bergetar hebat. Bersamaan dengan itu, di rumahnya, Rini tiba-tiba terbangun sambil menjerit. Ia merasakan dadanya panas seperti dibakar. Bayangan tangan hitam muncul di dinding kamar, merayap mendekatinya. Kembali ke lapak. Wanita penjaga menatap Jaya dengan mata penuh amarah. "Kau bakar dia, kami bakar istrimu." Jaya ragu sesaat. Tangannya gemetar. Namun bayangan Rini yang sekarat membuatnya hampir menjatuhkan boneka itu. Tiba-tiba suara Bram terdengar lagi di dekatnya. "Jangan berhenti." Jaya menoleh. Bram muncul di samping kompor, setengah transparan. "Kalau kau ragu, semua sia-sia." "Tapi Rini," Bram memotong. "Percaya, ikatan kecil ini putus dulu, baru kita bisa selamatkan dia." Jaya menguatkan tekad. Ia menekan boneka lebih dalam ke api. Api langsung membesar, berubah kemerahan. Jarum-jarum mulai meleleh. Wanita penjaga menjerit panjang, tubuhnya retak seperti kaca. Arwah lain berteriak kesakitan. Di rumah, bayangan hitam yang mendekati Rini mulai terbakar satu persatu. Rini terbatuk keras, tapi nafasnya mulai lega. Di lapak, boneka kafan kini setengah hangus. Namun jarum terakhir di dadanya tiba-tiba melesat keluar, hendak menusuk balik ke arah Jaya. Bram berteriak keras, "Hindari!" Jaya menjatuhkan boneka itu ke dalam wajan. Api langsung menyambar tinggi. Jarum terakhir meleleh sebelum menyentuhnya. Sekejap, ledakan angin besar terjadi. Semua arwah terpental mundur. Wanita penjaga menatap Jaya dengan wajah retak parah. Ikatan kecil putus, tapi pengikat utama masih hidup. Tubuhnya mulai hancur jadi abu. Sebelum lenyap, ia berbisik, "Besok malam, di boneka besar, kau akan mati atau bebas selamanya." Sunyi kembali, kabut menghilang, api kompor padam sendiri. Jaya jatuh terduduk, nafasnya tersengal-sengal. Ia menatap sisa boneka yang kini hanya abu dan jarum bengkok. Ikatan pertama berhasil diputus. Namun saat ia berdiri hendak pulang, dadanya masih terasa nyeri. Ia teringat boneka besar di kontrakan Surya. Sumber utama santet belum hancur. Artinya, malam berikutnya adalah penentuan akhir. Hidup atau menjadi pelayan pasar arwah selamanya. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas lapak kecil milik Pak Wiryo tampak keruh, seperti diselimuti asap tipis yang tak bergerak. Lampu minyak yang tergantung di gerobaknya berkedip pelan, padahal angin hampir tidak ada. Sejak kejadian demi kejadian aneh menimpa, dagangannya tak lagi seramai dulu. Orang kampung masih datang, tapi sekadar membeli lalu pergi tanpa banyak bicara. Mereka tahu sesuatu sedang mengintai, namun tak ada yang berani menyebutnya.
Pak Wiryo duduk termenung di bangku kayu. Di depannya, panci kuah bakso masih mengepul, tetapi aromanya kini sering berubah anyir setiap lewat tengah malam. Langkah tergesa terdengar dari arah gang. Pak Wiryo!" Itu Raka, pemuda yang sejak awal membantu menyelidiki teror santet tersebut. Napasnya terengah. "Ada apakah?" tanya Pak Wiryo pelan. Raka menelan ludah. "Saya nemu lagi, kiriman. Tapi kali ini bukan di lapak." Pak Wiryo berdiri cepat. "Di mana?" "Di rumah Bapak." Mereka tiba di rumah sederhana Pak Wiryo yang berada di ujung kampung. Pintu depan terbuka sedikit, padahal tadi sore sudah dikunci rapat. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap. Di ruang tengah, bau kemenyan bercampur busuk memenuhi udara. Di lantai, tergeletak sebuah bungkusan kain kafan yang diikat rambut panjang. Pak Wiryo gemetar. "Ini lebih besar dari sebelumnya." Raka berjongkok, membuka ikatan perlahan. Di dalamnya, bukan boneka seperti biasa, melainkan foto Pak Wiryo dengan mata dicoret darah kering. Tepat di balik foto, ada cermin kecil retak. Saat cermin itu terangkat, bayangan di dalamnya bergerak sendiri. Bukan refleksi Raka, bukan Pak Wiryo, melainkan sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya rusak seperti terbakar air sumur kapur. Rambutnya basah meneteskan lumpur. Brak! Cermin jatuh pecah. Lampu rumah padam seketika. Terdengar suara bisikan memenuhi ruangan. "Utang harus dibayar." Pak Wiryo duduk lemas. Aku kenal suara itu." Raka menyalakan senter ponselnya. "Siapa, Pak?" Dengan wajah pucat, Pak Wiryo berbisik. "Sari." Nama itu membuat udara terasa makin berat. "Sari siapa?" tanya Raka. Pak Wiryo tak langsung menjawab. Tangan yang gemetar hebat. "Sari, istriku yang pertama." Raka terdiam. "Tapi bukankah beliau sudah meninggal puluhan tahun lalu?" Pak Wiryo menutup wajahnya. "Iya, tapi kematiannya bukan kecelakaan." Mereka duduk di ruang gelap, hanya diterangi senter ponsel. Pak Wiryo akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia kubur. Dulu sebelum menjadi pedagang bakso, ia membuka usaha bersama istrinya, Sari. Usaha kecil itu berkembang pesat. Namun konflik muncul ketika seorang perempuan lain masuk ke hidupnya. Pak Wiryo berselingkuh. Pertengkaran besar terjadi. Suatu malam, Sari jatuh ke sumur belakang rumah lama mereka dan meninggal. Semua orang mengira itu kecelakaan. Tapi sebenarnya, aku yang dorong dia. Suara Pak Wiryo pecah. Raka menahan napas. Aku panik. Dia mengancam akan membongkar perselingkuhanku. Aku hilaf. Air mata jatuh di pipi lelaki tua itu. Aku kubur semua rapat. Bahkan keluarganya tak pernah tahu. Tiba-tiba angin kencang berputar di dalam rumah. Padahal semua jendela tertutup. Suara perempuan tertawa lirih menggema. Lampu minyak di sudut ruangan menyala sendiri dengan api kehijauan. Di dinding, bayangan perempuan berambut panjang muncul, merayap seperti hidup. Wiryo! Pak Wiryo jerit. Sari, maafkan aku. Bayangan itu keluar dari dinding, berubah menjadi sosok utuh. Wajahnya rusak, kulitnya pecah seperti terbakar air sumur kapur. Rambutnya basah meneteskan lumpur. Kau hidup bahagia, sementara aku membusuk di dalam gelap. Raka mundur ketakutan. Semua kiriman santet itu, gumamnya. Sosok itu menoleh pelan ke arahnya. Bukan manusia yang mengirim. Senyumnya melebar. Aku yang memanggilnya. Udara berubah sesak. Boneka, jarum, bangkai tikus, dan semua kiriman sebelumnya tiba-tiba muncul berserakan di lantai, seolah dipanggil dari kegelapan. Sedikit demi sedikit, aku ingin kau merasakan takut sebelum mati.
Pak Wiryo bersujud sambil menangis. "Tolong, jangan ganggu orang lain. Hukum aku saja." Sari mendekat, berjongkok di depannya. Belum selesai. Tangannya menunjuk ke arah Raka. Dia harus tahu kebenaran. Raka bingung. Kebenaran apa? Sari tertawa lirih. "Kau pikir kau datang menolong?" Ia mengibaskan tangan. Bayangan lain muncul di dinding. Gambar masa lalu terputar seperti film. Terlihat seorang pria muda, ayah Raka, berdiri di rumah duka Sari puluhan tahun lalu. Raka membelalak. "Itu bapak saya." Sari berbisik dingin. "Dialah yang membantu menutup kasus kematianku." Tubuh Raka kaku. Dia polisi yang menyatakan aku jatuh sendiri setelah menerima uang dari Wiryo. Pak Wiryo menutup wajah, menangis makin keras. "Maafkan aku menyuapnya." Dunia Raka seakan runtuh. Jadi selama ini keluarganya juga terlibat. Sari berdiri tegak. 2 dosa, 1 kematian. Lantai bergetar. Jarum-jarum santet melayang di udara, mengarah ke Pak Wiryo dan Raka sekaligus. Raka berteriak, "Tunggu, kalau balas dendam, kenapa baru sekarang?" Sari terdiam sesaat, lalu menjawab pelan namun penuh kebencian. "Karena aku menunggu anakku cukup kuat untuk membuka pintu." Raka membeku. Anak?" Dari kegelapan lorong rumah, muncul seorang perempuan muda yang wajahnya pucat. Matanya kosong, tapi mirip Sari. Pak Wiryo menatap tak percaya. "Itu bayi yang dulu kau kandung?" Sari mengangguk. Dia tidak mati, dia hidup, tapi dibesarkan dalam dendam. Perempuan itu tersenyum tipis ke arah Raka. "Akulah yang menaruh semua kiriman santet di lapakmu, Ayah." Kata ayah membuat Pak Wiryo pingsan seketika. Plot kenyataan itu menghantam lebih keras dari teror apapun. Sari menatap putrinya bangga. Kini saatnya akhir. Jarum-jarum melesat turun. Namun tepat sebelum mengenai, perempuan muda itu menahan tangan ibunya. "Cukup, Bu." Sari terkejut. "Kenapa kau hentikan?" Air mata jatuh dari mata anaknya. "Aku ingin mereka takut, bukan mati." Ia menatap Pak Wiryo yang tergeletak. "Biar dia hidup dengan dosa yang tak pernah hilang." Lalu menoleh ke arah Raka. "Dan kau bawa pulang kebenaran tentang ayahmu." Sari terdiam lama, lalu perlahan mengangguk. Tubuhnya mulai hancur jadi kabut hitam. Siksa batin lebih panjang dari kematian. Sebelum lenyap, ia berbisik terakhir kalinya di telinga Pak Wiryo yang setengah sadar. "Setiap kau jualan, aku akan menunggu di belakangmu." Pagi datang, rumah kembali normal. Tak ada boneka, tak ada jarum, seolah semua hanya mimpi. Namun sejak hari itu, Pak Wiryo tetap berjualan dengan tubuh makin kurus dan mata selalu cekung. Beberapa pembeli bersumpah melihat bayangan perempuan berdiri di belakang gerobaknya setiap tengah malam. Sementara Raka tak pernah lagi lewat depan lapak itu. Karena setiap mencium aroma kuah bakso, ia teringat satu hal. Dendam yang dikirim lewat santet ternyata lahir dari dosa yang dikubur hidup-hidup.